Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Dari kelompok 10 kita ingin mempresentasikan judul tentang rancangan bangun website store manajemen sistem Laravel dengan metode Agile studi kasus UMKM Toko Burger Happy. Nah, di sini anggotanya saya sendiri, Raffi Sina Permana. Dan saya Muhammad Rizky Akbar Bilyang. Di sini bab 3 metodologi penelitian. Eh, Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa rekayasa perangkat lunak software engineering yang berorientasi pada perancangan dan pembangunan sistem informasi yang dapat langsung diterapkan di UMKM Toko Burger Happy. Pendekatan ini dipilih agar sistem yang dikembangkan mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi pada proses operasional harian. Tahapan penelitian dirancang dengan mengacu pada model Agile Software Development yang menekan proses pengembangan secara bertahap dan berulang. Pendekatan ini dipilih agar sistem yang dibangun dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan real pengguna, khususnya pemilik dan kasir UMKM Toko Burger Happy. Nah, di sini ada alur penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, terus analisis kebutuhan, perancangan sistem atau UML, implementasi Laravel Framework, pengujian black box testing, evaluasi dan implementasi. Di sini teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi serta kebutuhan sistem yang tepat. Penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, yang dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi pemilik dan kasir terkait proses pemesanan transaksi serta pengelolaan stok. Kedua itu observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap alur kerja operasional dan pelayanan pelanggan di lokasi usaha. Yang ketiga, studi pustaka. Dengan mempelajari berbagai referensi seperti jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan framework Laravel, metode Agile, serta sistem informasi berbasis web sebagai landasan teori dalam perancangan sistem. Nah, di sini pengujian sistem, tahapan pengujian sistem dilaksanakan dengan menerapkan metode black box testing, yaitu teknik pengujian yang menilai kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan yang telah ditetapkan tanpa meninjau struktur kode secara langsung. Beberapa faktor utama menjadi fokus pengujian di antara lain. Satu, pemasanan menu. Dua, transaksi pembayaran. Tiga, laporan laporan penjualan. Empat, manajemen stok bahan baku. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama, gambar umum sistem website food order management system yang dibangun pada penelitian ini dirancang untuk mendukung otomatisasi seluruh kegiatan operasional di UMKM Toko Burger Happy. Sistem ini mencakup beberapa komponen inti meliputi: pertama itu proses pemesanan makanan, dua pengelolaan data menu, tiga manajemen stok bahan baku, empat pencatatan transaksi penjual, serta penyusunan laporan operasional. Ini hasil perancangan sistem. Yang pertama, usage diagram. Usage diagram merupakan salah satu bentuk diagram UML yang digunakan untuk menggambar fungsi-fungsi sistem berdasarkan sudut pandang pengguna. Di diagram bertujuan untuk menjelaskan hubungan interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan. Nah, di sini ada usage-nya. Kita menggunakan empat aktor. Terus kedua, usage diagram ini. Terus yang pertama itu activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur aktivitas atau tahapan proses berlangsung di dalam sistem secara berurutan mulai dari awal proses hingga selesai. Pada aplikasi food order management system, activity diagram menggambarkan rangkaian proses pemesanan makanan yang dimulai dari pelanggan hingga transaksi selesai diproses oleh kasir dan tercatat di dalam sistem. Nah, di sini activity diagram customer, di sini ada customer dan sistem. Yang kedua, activity diagram kasir, kasir dan sistem. Yang ketiga, activity diagram admin, admin dan sistem. Yang keempat, activity diagram owner, owner dan sistem. Nah, itu kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menjelaskan struktur kelas yang terdapat di dalam sistem termasuk atribut meta serta hubungan antar kelas. Diagram ini membantu memahami cara penyimpanan data dan bagaimana setiap komponen sistem saling berinteraksi.
Dalam aplikasi Food Order Management System terdapat beberapa kelas utama, yaitu user, menu kategori, bahan baku, pesanan, detail pesanan, dan transaksi. Nah, di sini ada kelas diagram. Selanjutnya di sini ada implementation. Tahap implementasi merupakan kelanjutan dari proses perancangan sistem, yang dimana rancangan yang telah disusun dimulai direalisasikan menjadi sebuah aplikasi yang siap digunakan. Terus pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan Visual Studio Code sebagai alat bantu pemrograman. Lalu framework Laravel versi 11 digunakan sebagai fondasi pembangunan sistem, sementara MySQL berperan sebagai pengelola basis data untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan. Dengan dukungan teknologi tersebut, aplikasi Order Management System dapat beroperasi dengan baik dan digunakan dalam aktivitas operasional harian. Next, di sini halaman webnya yang pertama ada form loginnya yang berisikan dengan email sama passwordnya. Nah, di sini kita login dengan akun toko dan lalu ini halaman dashboard toko. Toko kasir, sorry. Nah, di sini ada produknya yang berisikan menu-menu produk dan bisa melihat harga, nama, dan stok dari produk-produk tersebut. Dan di situ juga ada fitur edit dan delete juga. Dan bisa juga menambahkan produk. Nah, di next. Nah, di sini form new product yang berisikan ada input data produknya. Yang pertama ada nama produk, harga produk, stok produk, dan foto produk yang ingin dijual. Nah, lalu ini tampilan yang sesudah kita tambah produknya. Next, di sini ada edit produk. Jadi di dalam ini bisa mengedit nama produk, harga, stok, lalu fotonya juga. Nah, di sini tampilan sesudah diedit. Yang tadi donat strawberry biasa, jadi donat strawberry spesial. Nah, di sini juga kita punya fitur delete product. Jadi, misalnya ada produk yang tidak dijual lagi, kita bisa delete. Next. Nah, di sini ada sistem ordernya. Jadi, di sini kasir yang bekerja itu di sini. Jadi, kalau misalnya ada orderan masuk atau pelanggan datang, bisa menerima orderan di page order ini. Nah, di sini cara kasir menambah orderan. Dan di sini ada form orderan yang berisikan nama pelanggan, metode pembayaran, status pembayaran, dan uang diterima dan kembalian. Next. Nah, di sini kita ke form login manager sama, cuma bedanya dengan ID-nya saja. Next. Nah, di sini di form manager ini terdapat ada grafik penjualan yang bisa kita lihat tuh kayak grafik penjualan dari tahun berapa, dari bulan 1 kayak bulan 12 contoh seperti itu. Jadi grafiknya bisa dilihat penjualan penjualan itu berapa, akankah naik atau turun. Next. Eh, di dalam dashboard manager juga kita bisa lihat orderan yang masuk tuh apa aja. Jadi tidak hanya di form kasir saja, di manajer juga bisa memantau untuk orang yang membeli itu siapa saja. Nah, di sini juga manajer juga bisa menambahkan barang, merubah stok barang atau apapun, seperti kasir juga.
Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi Food Order Management System pada Burger Happy Food, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan efektivitas proses pemesanan dan pengelolaan data secara struktur. Proses operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti pencatatan pesanan, transaksi penjualan, serta pengelolaan stok bahan baku kini telah terintegrasi dalam sebuah aplikasi berbasis web. Nah, untuk selanjutnya ada sarannya, sistem yang telah dibangun masih memiliki peluang untuk dikembangkan agar kinerjanya semakin optimal. Beberapa rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan ke depannya antara lain sebelah berikut. Yang pertama, menambahkan fasilitas pembayaran secara online sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi langsung tanpa perlu datang ke kasir. Yang kedua, mengembangkan sistem ke dalam bentuk aplikasi mobile agar dapat diakses dengan lebih praktis melalui perangkat smartphone. Yang ketiga, menyediakan laporan penjualan yang lebih rinci, misalnya berdasarkan menu terlaris maupun periode waktu tertentu. Yang keempat, ada menambahkan sistem notifikasi otomatis kepada manajemen apabila stok bahan baku telah mencapai batas minimum. Sekian dari kelompok kami, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.